Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Syifa Safalanim 21106011260 akan memenuhi tugas ujian tengah semester Assalamualaikum teman-teman. Namaku Ubay. Ubay belajar wudhu. Nah, waktu Ubay mau umur 7 tahun, Ubay mulai belajar wudhu yang benar. Kata Umi, belajar wudhu ya Ubay. Kata Abi, sini belajar wudhu dulu ya Ubay. Wudhu seperti yang dicontohin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gini nih wudhu yang diajarin Umi dan Abi. Pertama, membaca bismillah sambil membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Bismillah. Kedua, Ubay masukin air ke hidung dan mulut lalu dikeluarkan lagi. Caranya, ambil air pakai tangan kanan. Ubay masukin airnya ke mulut dan hidung. Keluarkan air dari hidung. Lalu keluarkan air dari mulut. Kata Umi, harus sering latihan. Nanti lama-lama lancar, insya Allah. Ketiga, membasuh muka. Saat membasuh muka, Ubay juga menghadirkan niat untuk berwudu. Membasuh artinya ada air yang mengalir di bagian tubuh yang sedang dikenakan air. Ubay diajarin Abi bagian muka yang ini nih teman-teman, perhatikan ya. Nah, dari sini ke sini, kemudian dari batas rambut atas sampai ke bagian bawah dagu. Keempat, membasuh kedua tangan sampai di atas siku. Ubay membasuh tangan dari ujung jari sampai di atas siku. Menyela-nyela jari. Membasuh ke seluruh lengan. Mulai dari tangan kanan sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan kiri sebanyak 3 kali secara bergantian ya teman-teman. Membasuh berarti ada air yang mengalir di tangan kita. Kelima, mengusap kepala dan telinga. Nah, teman-teman, mengusap itu cukup air yang menempel di tangan yang dikenakan ke bagian anggota wudhu. Ubay mengusap kepala dari depan sampai tengkuk. Nah, kemudian dibalikkan lagi ke depan kepala. Setelah itu, mengusap seluruh bagian telinga. Caranya, telunjuk untuk mengusap bagian dalam telinga, ibu jari untuk mengusap bagian luar telinga. Keenam,
Membasuh kedua kaki sampai di atas mata kaki. Ini yang terakhir ya teman-teman. Ubay membasuh kaki sampai di atas mata kaki. Menyela-nyela jari kaki dengan jari kelingking. Ubay pastiin bagian telapak kaki juga terkena air teman-teman, dan gak ada kotoran yang menempel di sana, biar sah wudhunya. Kaki kanan 3 kali, kemudian baru kaki kiri 3 kali secara bergantian ya teman-teman. Alhamdulillah, Ubay sudah wudhu nih teman-teman. Sekarang Ubay mau baca doa setelah wudhu dulu ya. Habis wudhu, Ubay baca doa setelah wudhu. Nah, ini doa setelah wudhu ya teman-teman. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Seperti itu ya teman-teman doanya. Nah teman-teman, alhamdulillah ini dulu ya cerita belajar wudhu dari Ubay. Semoga bisa ketemu Ubay lagi ya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tata cara sholat wajib 5 waktu. Pertama-tama, kenapa sih kita harus sholat? Sholat 5 waktu merupakan ibadah utama umat muslim yang hukumnya wajib. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, hukumnya dosa. Agar doa didengar dan juga pahala bertambah, kita harus tahu tata cara sholat yang baik dan benar. Untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tanpa satu dari persyaratan, sholat tidak akan sah. Adapun syarat sholat adalah 1. Beragama Islam. 2. Baligh atau dewasa. 3. Berakal sehat. 4. Bersih dari najis kecil dan besar. 3. Mengetahui tata cara sholat. 6. Sudah masuk waktu sholat 5 waktu. 7. Menghadap kiblat. Dan yang terakhir yaitu menutup aurat. Dan berikut adalah waktu mengerjakan sholat beserta niatnya. Pertama, sholat subuh. Sholat subuh yaitu 2 rakaat dengan niat usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Dimulai dari saat munculnya matahari fajar shiddiq atau cahaya putih di ufuk timur. Kemudian sholat duhur yaitu terdiri dari 4 rakaat dengan niat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, sholat duhur ini dilaksanakan saat condongnya matahari di tengah-tengah langit sampai bayangan sebuah benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Yaitu selanjutnya sholat asar. Sholat asar terdiri dari 4 rakaat dengan niat usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, sholat asar ini
dilaksanakan setelah zuhur dan berakhir sampai tenggelamnya matahari. Kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib yaitu 3 rakaat dengan niat usolli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, sholat maghrib ini dilaksanakan setelah asar, yaitu saat matahari terbenam sampai hilangnya awan senja. Nah, selanjutnya yaitu sholat isya, yaitu 4 rakaat dengan niat usolli fardhal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Sholat isya ini dilaksanakan mulai dari terbenamnya syafaq sampai terbitnya matahari, yaitu fajar sitik. Selain itu, yang paling penting setiap umat muslim juga harus memenuhi rukun sholat nih teman-teman. 1. Berdiri bagi yang mampu. 2. Mengucapkan niat di dalam hati. 3. Mengucapkan takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. 4. Membaca doa iftitah. Setelah mengucapkan takbir pertama, lipat tangan di dada, tepatnya pada area yang mendekati jantung, kemudian membaca doa iftitah. Hanya dibaca pada rakaat pertama ya teman-teman. Nah, ini bacaan doa iftitahnya ya, bisa dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa aswila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang kelima yaitu membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca doa iftitah, kita diwajibkan membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya ya teman-teman. Kemudian membaca surat pendek. Setelah membaca surat Al-Fatihah, berikutnya adalah membaca surat pendek yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua saja ya teman-teman. Kemudian rukuk dan i'tidal. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, selanjutnya kita akan rukuk. Nah, bacaan rukuknya yaitu Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, dibaca sebanyak 3 kali. Selanjutnya membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, bacaan ini diucapkan sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan berdiri tegak. Setelah itu bacaan i'tidal sebagai berikut ya teman-teman. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian sujud dan duduk di antara 2 sujud. Sujud dilakukan dengan meletakkan kedua telapak tangan dan menempelkan dahi serta hidung pada sajadah. Bacaannya yaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, dibaca sebanyak 3 kali. Setelah itu duduk di antara 2 sujud. Nah, bacaannya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian tasyahud awal. Tasyahud awal dilakukan saat rakaat kedua pada sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Bacaannya yaitu At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, bacaannya sampai situ ya teman-teman ya, sampai di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini posisi duduk tasyahud awal ya teman-teman ya, diperhatikan kakinya. Kemudian tasyahud akhir. Rukun sholat yang terakhir di dalam tata cara sholat adalah tasyahud akhir. Nah, rukun ini dilakukan sebelum mengucap salam pada rakaat terakhir. Nah, ini bacaannya tasyahud akhir nih sebagai berikutnya teman-teman. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, jadi bacaan tasyahud akhir itu sampai di fil alamina innaka hamidum majid. Nah, beda ya berarti dengan tasyahud yang awal. Nah, ini posisi duduk tasyahud akhir. Diperhatikan ya teman-teman kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Buah delima dimakan jenderal. Jalur kereta ditutup koral. Ajaran agama teramat sakral, menuntun kita hidup bermoral. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.